Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, hari ini hari terakhir di tahun 2020 dan kami memasuki tahun 2021. Begitu banyak pengalaman-pengalaman yang kami alami, baik secara pribadi, sebagai keluarga, anggota gereja, anggota masyarakat, dan anggota seluruh dunia. Kami bersyukur atas segala yang diberikan kepada kami untuk kami hayati dari hari ke hari. Dan kami dalam banyak hal dapat mengenali kehendak-Mu, tetapi juga banyak kali gagal. Bantu kami ya Bapa, di saat depan kami dapat mengenali kehendak-kehendak-Mu yang membahagiakan di tengah segala kesulitan dan salib yang kami alami. Bersama Bunda Maria, kami berjalan melangkah dengan penuh harapan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebetulnya secara kronologis tidak ada bedanya antara hari ini, besoknya lagi, atau kemarin-kemarin, tidak ada. Semua sama, hari demi hari sama. Matahari datang, matahari tenggelam, bulan dan bintang semua sama secara kronologis, secara waktu. Tetapi manusia memberikan suatu makna. Ada tanggal, ada hari, ada jam, ada waktu, ada menit yang bergulir secara teratur dan sungguh-sungguh teratur. Ketika tidak teratur, maka ada sesuatu yang menjadi perhatian kita. Nah, saudaraku yang terkasih, jadi di sini penting sekali kita memberi makna. Ya. Jadi dunia memberi makna sebagai tahun baru, ya, tahun lama dan tahun baru. Ya. Kalender Julianus katakanlah seperti itu. Nah, sekarang poinnya bukan kronologis waktu ini, tapi kairosnya di mana? Kairos itu adalah rahmat Tuhan yang kita alami di mana? Kairos itu adalah juga bahwa ketika Tuhan menyentuh, menjamah, memanggil, mengundang kita, apakah kita menjawabnya? Jadi kairos itu di balik kronologi, di balik kronos, di balik itu. Mampukah kita mengenalinya? Karena itulah yang kemudian menjadi abadi, yang menjadi kekal, yang menjadi nilai yang harus kita lakukan di dunia ini, dan juga akan berlaku nanti ketika kita sudah tidak ada di dunia ini. Itulah saya kira yang harus menjadi kunci pertanyaan kita dalam hidup ini. Kairos. Dan itulah yang juga menjadi bahan permenungan kita di saat satu hari ini. Anda memberi waktu untuk diri Anda sendiri, untuk diam, untuk hening, untuk sujud, atau tidak, itu tergantung Anda. Anda memberi makna kehidupan ini atau tidak. Besok-besok saja. Bukan soal besok-besok saja, tapi ini soal di mana kita mungkin perlu sedikit ya untuk melihat ke dalam kembali, untuk melihat kairos itu dalam diri kita. Sebab bila tidak, nanti kita akan terus mengikuti arus-arus zaman yang terus bergulir, yang begitu cepat, yang begitu tak terasa. Sebentar lagi, sekarang jam berapa? 7:30, nanti cepat lagi, dan setengah hari dan seterusnya, dan kemudian habis lagi. Jadi kita sendiri yang memberi makna terhadap kehidupan ini. Dan kita menangkap makna itu yang dalam diri kita, yang mengalir dalam diri kita, yang hidup dalam diri kita. Nah, saudara, itu satu hal. Jadi silahkan Anda mau atau tidak menggunakan waktu sejenak untuk diam, untuk hening, untuk dengan jujur, dengan tulus melihat apa yang terjadi dalam diri kita. Dalam bahasa Yesus dikatakan, apakah aku melihat terang di tengah segala kegelapan? Terang yang telah datang dalam diri Yesus, yang mendampingi, yang hadir Immanuel beserta kita,
Ataukah kita masih di dunia gelap, ya, di dunia yang tak mampu melihat terang itu, meskipun terang itu besar seperti matahari, tapi kita mungkin saja tidak bisa melihat, tertutupi oleh banyak hal. Nah, jadi coba perhatikan secara introspektif bagaimana terang dan gelap itu. Bagaimana saya mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan terang, dengan kebaikan, dengan buah-buah roh, dengan buah-buah kasih. Ataukah masih tetap di dalam dunia yang lama? Ya, dunia kegelapan. Ya. Meskipun hati kita kemudian memberontak, meskipun hati kita mungkin memprovokasi dan membuat kita menjadi gelisah. Kegelisahan itu seringkali tidak selalu jelek, karena kegelisahan itu merupakan indikasi suatu tanda bahwa kita ingin hidup kita dengan kejujuran, dengan kebaikan, dengan di jalan Tuhan, di jalan terang. Ya. Nah, dalam perjalanan proses itu, di samping kita harus melihat apakah kehidupan kita penuh dengan terang atau penuh dengan kegelapan, ya itu menjadi tanda pertanyaan kita masing-masing. Atau dalam bahasa Santo Yohanes dalam bacaan pertama hari ini adalah akan datang orang yang antikristus. Dan orang yang antikristus itu bukanlah orang luar, tapi justru di dalam diri kita sendiri. Bagian dari kita tetapi tidak sungguh-sungguh menjadi kita. Itulah suatu peringatan, warning dari Santo Yohanes dalam bacaan pertama hari ini. Jadi para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang harus kita lakukan hari ini? Pertama, ya kita sedikit punya waktu untuk mengambil kesempatan untuk melihat, supaya kita jangan ikuti arus terus, arus yang kronologis ini, ya. Tetapi arus yang kairos, dan itu menjadi makna, dan itu menjadi tanda kegembiraan dan kedamaian, kebahagiaan kita di sana. Ya, bukan kepada kronos, tapi kepada kairos. Itulah yang membuat kita bahagia. Itulah yang membuat kita damai. Itulah yang membuat nilai-nilai kehidupan ini berarti. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, salah satu indikasinya adalah apakah hidupku dalam terang atau dalam gelap. Kita jujur mengatakan apa adanya. Salah satu indikasinya di situ. Nah, kalau dalam terang, maka kita hidup dalam kedamaian, kita bersatu dengan Tuhan, kita mengambil jalan Tuhan, ya, mengambil jalan kebaikan, mengambil jalan buah-buah roh dalam diri kita. Itu semua adalah kairos semua. Kemudian kita lihat apakah juga mungkin dalam tanda petik, mungkin kita juga menjadi antikristus dalam arti tertentu. Mungkin ketika kita tidak sepakat dan kita tidak tidak sungguh-sungguh menjalankan, ya, kehidupan bersama Kristus dengan Kristus ini. Karena dalam kitab Wahyu mengatakan kita tidak panas atau tidak dingin. Mungkin kita suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, ya, ya sana, ya sini, dan seterusnya. Jadi mendua yang dalam kehidupan pada zaman Nabi Elia mengatakan kalau pilih Allah ya Allah, kalau pilih Baal ya Baal. Jadi bisa saja begitu, bisa saja. Ya, saya mengatakan suatu pertanyaan yang diajukan kepada Anda dan saya, mungkin juga sebagian bagian dari tubuh saya adalah antikristus ketika saya tidak mau diproses oleh Tuhan. Maka nanti kalau kita perhatikan dalam dalam ketiga orang Majus, ketika raja itu dari timur datang, orang bijak ya datang dan membawa persembahan yang aneh sebetulnya kalau diperhatikan, mur, dupa, dan emas. Sesuatu yang zaman itu menjadi tanda yang bermakna, ya, luar biasa. Ya, jadi mur itu adalah suatu wangi-wangian, suatu instrumen, suatu sarana untuk dipakai dalam peribadatan. Jadi mur itulah yang menjadi tanda akan kematian, ya. Lalu dupa akan keilahian, dan emas adalah sebagai tanda
proses, ya, proses pergulatan untuk menjadi murni, menjadi suci, menjadi bersih segala macam. Nah, jadi sebagai tanda yang akan persembahan kepada Yesus sebagai Allah, sebagai manusia yang harus mengalami proses. Ya, apa ketegangan antara Allah ilahi dan manusiawi. Maka dia disalibkan, berada di tengah. Jadi Yesus itu perantara antara Allah dan manusia. Dan kita mengalami seperti Yesus juga. Kita obsek Yesus Kristus, mengikuti Yesus Kristus. Itulah proses hidup kita. Ketegangan antara idealisme dan realisme. Dan itulah yang terjadi dalam diri kita nah, bagaimana cara kita menghadapi kenyataan seperti itu yang tak akan terjadi dimanapun kapanpun, paradoks kehidupan seperti itu. Maka kita harus bersentuhan dengan apa yang kita sebut dengan Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Ya, semakin kita mengalami Roh Allah, ya, dengan serius, dengan sungguh-sungguh bermohon rahmat, tapi sekaligus berjuang, karena dalam Roh itulah kesejatian diri kita akan muncul. Siapakah aku itu? Siapakah Tuhan itu yang mengungkapkan kebenaran sejati? Siapakah Yesus itu? Karena Yesus mengatakan, aku akan memberikan Roh Kudus yang menyatakan siapa Allah Bapa, siapa Putra itu. Dan itulah maka peranan kita untuk di saat-saat seperti ini adalah bergaul akrab dengan Roh Kudus. Ya, sekali lagi bergaul akrab dengan Roh Kudus. Maka esok pagi pada tanggal atau nanti malam atau esok pagi kita berdoa Veni Creator Spiritu, ya. Datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, atau litani Roh Kudus. Ya, kita mencoba menyadari hidup kita dibimbing oleh Roh Kudus. Nanti malam juga sebelum mengakhiri tahun 2020 kita menyanyikan lagu Te Deum, carilah di puji syukur dan mada bakti. Di situ ada kita menyanyikan, kita mendoakan apa saja, atau litani hati kudus Yesus. Ya, kalau Anda nggak punya, doakanlah sesuatu yang bermakna untuk hidup Anda. Ya, kita jangan membuang segala yang tidak baik, kekecewaan, kemarahan, kebencian, sakit hati, jangan dibuang. Tapi dipersembahkan, sampah-sampah itu dipersembahkan ke dalam hati Yesus yang Maha Kudus. Sekali lagi, mempersembahkan segala yang baik, yang tidak baik, apapun juga ke dalam hati Yesus, supaya Yesus mengubah. Ya, sekali lagi, supaya Yesus mengubah yang trauma-trauma, luka-luka itu, kekecewaan itu menjadi rahmat. Ketika mur, dupa, dan emas itu dipersembahkan, menjadi bermakna, menjadi berarti di dalam diri Yesus. Ya, jadi orang dalam menjadi emas itu menjadi bersedia diproses. Ya, coba Anda perhatikan emas itu dari biji-biji emas yang menyatu dengan batu, ya, kecil itu, lalu kemudian ditarik oleh merkuri, menyatu, lalu ya itulah kemudian menjadi bongkahan emas, lalu kemudian menjadi dibuat besar gitu kan. Itu orang yang diproses untuk menjadi memancarkan cahaya itu bersedia diproses. Dan itu yang seringkali kita tidak mudah. Maka mari saudaraku terkasih, sekali lagi kita bersyukur, kita memuji Tuhan dengan segala kerendahan hati, mohon ampun atas segala dosa kita. Dan kita mau melangkah di tahun 2021 dengan rahmat dan kasih, dengan Roh Kudus, dengan Bunda Maria, juga dalam gereja Katolik dibimbing oleh Santo Yosef yang dinyatakan oleh Paus sebagai pribadi yang membimbing dan menuntun kita. Dia tidak banyak bicara, tapi dia menjalankan kehendak Tuhan. Kita seringkali terlalu banyak bicara, terlalu banyak bombastis, narcistis juga. Memang begitulah dunia sekarang, orang ingin dihargai, diterima. Tetapi bukan itu yang paling penting, menjalankan kehendak Tuhan. Dan itu bukan yang mudah. Semoga Anda dan kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Anda yang sakit, yang menderita, disembuhkan dari segala macam penyakit. Dan Anda yang mengalami kesedihan-kesedihan, supaya mempersembahkan ke dalam hati Yesus yang Maha Kudus. Tuhan memberkati Anda semua, keluarga Anda, teman Anda, siapapun juga yang Anda doakan dengan berkat kasih karunia lewat tangan hamba-Mu ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.